Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman akan membahas cara memilih bisnis agar Anda tidak tertipu. Jadi bisnis apa yang bagus, gitu kan? Bisnis apa yang layak dijalankan, dan bisnis apa yang bisa membuat kita sukses dan kita nyaman untuk menjalankannya. Kenapa? Walaupun keuntungannya besar, bisnis itu keuntungannya besar, tapi kalau tidak aman dijalankan, itu akan beresiko kepada Anda. Apalagi Anda misalnya ngajak-ngajak orang. Nah, ini akan menjadi beban moral ketika bisnis tersebut gulung tikar dan sebagainya. Nah, teman-teman, kali ini nih saya akan memberikan 4 parameter memilih bisnis sehingga Anda bisa sukses dan enak menjalankannya. Oke, ini dia. Oke, teman-teman, kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang memilih bisnis, cara memilih bisnis. Ada beberapa parameter ya. Parameter memilih bisnis. Nah, jadi kita jangan sembarangan memilih bisnis, teman-teman, karena kalau kita sembarangan memilih bisnis, maka itu akan berisiko kepada kita. Berisiko uang kita hilang, berisiko kita tidak dipercaya oleh orang, dan berisiko kita juga masuk ke dalam lingkaran hukum, itu kan ya, karena kita dianggap penipu dan sebagainya. Walaupun kita tidak merasa menipu orang. Nah, karena sekarang ini banyak sekali penipuan-penipuan bisnis ya, banyak orang tertipu dari bisnis online. Misalnya seperti yang baru-baru ini yang menghebohkan jagat raya, yaitu bisnis Shopee, di mana bisnis Shopee itu banyak memakan korban, terutama di Indonesia. Gitu. Nah, bagaimana cara parameter memilih bisnis? Yang pertama, kita harus tahu dulu ini perusahaannya. Nah, perusahaan, teman-teman. Jadi kita harus tahu dulu perusahaannya. Ada beberapa aspek yang perlu kita ketahui dari perusahaannya. Yang pertama adalah owner, teman-teman. Owner, pemiliknya. Nah, kita pastikan ketika kita memilih bisnis, maka kita pastikan dulu kita tahu ownernya siapa, gitu kan? Nah, penting owner ini kita tahu. Kenapa? Karena owner ini akan berpengaruh besar terhadap jalannya perusahaan itu. Owner itu berpengaruh besar terhadap legalitas perusahaannya. Jadi kalau walaupun masih belum ada, misalnya legalitasnya belum lengkap, tapi ownernya itu amanah, ownernya itu bisa dipercaya, maka legalitas sebenarnya itu urusan nomor 2. Yang pertama adalah owner. Owner ini komit amanah, dan penting komitmen dan amanah, gitu kan ya. Caranya adalah kita harus tahu, kita harus melihat track record selama ini dari owner tersebut. Ini penting, teman-teman. Kita tahu ownernya. Nah, karena owner ini yang sangat berpengaruh terhadap jalannya perusahaan. Perusahaan ini bisa panjang, perusahaan ini bisa hancur atau tidak, itu tergantung dari owner, gitu ya. Nah, yang kedua adalah kantor. Nah, kantor. Kalau kita sudah tahu ownernya, maka kantor ini penting. Di mana kantornya? Kalau yang pertama adalah siapa ownernya, gitu kan ya. Yang kedua, di mana kantornya? Ini penting. Kenapa? Karena setiap pengaduan terjadi permasalahan, maka kita bisa langsung mendatangi kantornya, gitu. Yang ketiga adalah legalitas perusahaan. Secara singkat kita tahu legalitas perusahaan itu tergantung di sini untuk melihatnya. Yang pertama adalah kita lihat rekeningnya ada, rekening perusahaan ada apa enggak. Nah, ini penting, rekening perusahaan. Nah,
Kalau rekening perusahaan itu ada, pasti legalitasnya itu ada, gitu kan ya. Walaupun tidak lengkap. Nah, kalau sudah ada rekening perusahaan, ini pasti ada legalitasnya. Kalau tidak ada rekening perusahaannya, hanya rekening owner, berarti legalitasnya perlu dipertanyakan, gitu. Kalau sudah ada rekening perusahaannya, berarti di sini ini sudah ada akte notaris, itu pasti sudah ada akte notaris, biasanya sudah ada. Kemudian NIP ini sudah ada. Kemudian kalau SIUP L dan AP2LI ini biasanya menyusul. Jadi tidak langsung ada perusahaan baru kemudian SIUP L dan AP2LI-nya itu keluar. Nah, dan ini SIUP L ini adalah legalitas tertinggi dari suatu network marketing atau MLM gitu ya. Ini adalah legalitas tertinggi gitu. Nah, biasanya ini akan keluar sekitar 6 bulan, bahkan bisa 1 tahun gitu. Jadi biasanya tidak langsung keluar gitu. Yang kedua yang harus kita ketahui adalah produk, teman-teman. Produk. Penting kita tahu produknya. Jadi kalau kita milih bisnis, yang pertama adalah lihat perusahaannya. Yang kedua adalah ada produknya atau tidak. Gitu. Kenapa? Kalau ada produknya berarti itu adalah bisnis real. Perusahaan itu adalah bisnis itu adalah bisnis real, teman-teman. Ya. Kalau tidak ada produknya, itu biasanya money game. Gitu. Nah, produk yang bagus seperti apa? Produk yang bagus seperti apa? Produk yang bagus itu adalah ini. Yang pertama adalah marketable, ya. Marketable. Yang kedua repeatable. Yang ketiga adalah profitable. Nah, jadi produk yang bagus, teman-teman, adalah marketable, repeatable, dan profitable. Ini ciri-cirinya. Marketable itu artinya pasarnya luas, ya. Pasarnya luas. Bisa masuk ke semua kalangan. Contoh makanan lah. Misalnya Super Buma, ya. Kayak Super Buma. Ini kan bisa masuk ke semua kalangan, baik anak kecil, anak-anak gitu kan, remaja, orang tua, bahkan kakek nenek bisa kita masuk gitu kan. Kenapa? Karena itu makanan, semua orang butuh makan. Artinya segmen pasar kita luas begitu. Nah, kalau segmen pasarnya luas, berarti kita akan mudah untuk memasarkan produk tersebut. Percuma produknya itu bagus tapi tidak marketable, gitu kan? Pasarnya tidak luas, hanya orang tertentu yang beli, maka hal itu akan menyulitkan kita untuk berjualan. Kita harus pilih orang untuk beli. Gitu. Yang kedua adalah repeatable. Repeatable itu orang-orang itu sering belanja, ya. Sering belanja, ya. Sering RO, ya. Sering RO. Jadi orang itu akan berkali-kali beli produk tersebut. Kenapa? Karena produk itu dibutuhkan, gitu. Jadi produk yang bagus adalah produk yang sering dibeli orang, gitu kan. Sering dibeli, artinya orang itu butuh. Oh, ini enak, gitu kan. Nah, orang akan beli kalau rasanya yang pertama adalah enak. Yang pertama adalah dibutuhkan, yang kedua rasanya, kalau makanan rasanya enak, begitu, praktis. Nah, seperti Super Buma ini apa namanya? Super Buma, ya. Kalau Super Buma itu
bumbu super Buma ini praktis, bisa dibawa kemana saja, bisa dimakan dengan apa saja. Nah akhirnya apa, orang banyak RO itu. Nah profitable itu keuntungannya besar. Jadi keuntungan perusahaan besar, keuntungan kepada membernya juga besar. Contoh, kalau di Super Buma, kalau kita sudah jadi member, itu kan kulakannya murah sekali, sekitar 25 ribuan. Nah jualnya berapa? 50 ribu. Artinya kita untung 100% gitu kan, bisa untung 100%. Bahkan kalau di luar pulau bisa dijual 70 ribu, 75 ribu, bahkan 100 ribu gitu. Artinya apa? Keuntungan kita besar banget gitu teman-teman. Nah ini Super Buma ini masuk di sini, di produk ini masuk marketable, repeatable, profitable, ini semuanya masuk. Ini untung besar ya, untung besar gitu. Terus yang ketiga adalah marketing plan ya, marketing plan. Marketingnya gimana? Marketingnya mudah ya. Marketingnya bagaimana? Marketing plannya itu lihat dulu marketing plannya ini mudah dijalankan atau tidak. Nah, mudah gitu. Kalau susah, kalau memberatkan member ya kan kita kerja rodi gitu kan. Nah, dilihat dulu ini mudah atau tidak gitu. Kemudian bonusnya besar atau tidak? Nah, bonusnya besar. Ini penting. Mudah dijalankan, bonusnya besar. Gitu. Terus yang ketiga adalah perusahaan aman. Nah, ini penting teman-teman. Jadi sistemnya mudah, ya, sistemnya mudah, bonusnya besar, perusahaan aman. Ini penting bagi kita. Gitu. Seperti Super Buma, bonusnya besar. Ada bonus level, ada bonus sponsor, ada bonus cashback, dan ada bonus generasi. Bonus sponsor 10 sampai 20%. Lumayan besar banget gitu kan. Perusahaan aman. Kemudian sistemnya mudah dijalankan gitu. Nah, ini yang paling penting teman-teman, bisa memang ini nih, leader. Kita penting memilih leader. Memang orang sukses itu bukan tergantung leadernya, tapi kita wajib memilih leader yang baik. Kenapa? Karena itu akan mendorong kita untuk lebih semangat, mendorong kita untuk bisa membuat tim lebih solid gitu kan. Karena begini, mencari leader itu harus yang komitmen. Kenapa? Kalau leadernya kutu loncat, maka kita tidak akan pernah sukses. Kenapa? Karena kita selalu meloncat-loncat, memulai dari awal terus. Contoh nih, misalnya kita bisnis di bisnis B, bisnis A, kita sudah punya jaringan. Kemudian sama leadernya diajak lagi ke bisnis B, padahal ini sudah punya jaringan gitu kan. Ya bisnis B, mulai lagi di bisnis B, diajak lompat lagi ke bisnis C, ya mulai lagi di bisnis C. Jadi Anda tidak pernah selesai, tidak pernah nyampe tujuan, tidak pernah nyampe apa yang Anda cita-citakan, karena Anda selalu mulai terus gitu kan. Akhirnya perjalanan Anda jadi mulai terus, tidak pernah nyampe yang namanya sukses. Maka penting bagi kita memilih leader yang komitmen untuk sukses. Komitmen untuk sukses. Yang kedua, fokus membesarkan tim. Ini penting teman-teman. Yang ketiga adalah leader yang semangat.